Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya Rehat edisi Sabtu 2 Mei 2026. Kiranya kasih Tuhan tetap senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam setiap hal yang boleh kita lalui. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, kita rindu untuk hidup dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Allah Tuhan kami di surga. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan lagi bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu senantiasa hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu, tangan pengasihan-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Karena Engkau Allah, Tuhan kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua yang pagi hari ini boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan di dalam Rehat edisi 2 Mei 2026. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami, doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 30 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13 dibawa perikop nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut, kalau aku turun ke dalam liang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku Kau tanggalkan, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Perenungan kita diberi judul Mengingat Penyertaan Tuhan. Salah satu perilaku yang sangat perlu diwaspadai dalam hidup ini adalah
perilaku lupa diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat lupa diri, seseorang dapat menjadi sombong dan angkuh, serta dengan sendirinya menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Seseorang yang lupa diri akan melupakan segala kebaikan-kebaikan yang telah ia alami dari orang lain, bahkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sikap ini bisa saja terjadi pada semua orang, termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, firman Tuhan hari ini menyapa setiap orang percaya untuk waspada dan mawas diri dengan sikap yang lupa diri. Melalui penyertaan Tuhan dalam hidupnya, pemazmur memperoleh berbagai berkat keberhasilan. Keberhasilan demi keberhasilan mengantar pemazmur tempat yang tinggi dan terhormat. Ayat 8. Namun sangat disayangkan karena pencapaian itu ternyata membuat pemazmur menjadi sombong, dan dalam pencapaiannya pemazmur berkata, "Aku takkan goyah untuk selama-lamanya." Pencapaian telah membuat pemazmur menjadi lupa diri, yang memuncak pada lupa bahwa ada penyertaan Tuhan. Namun dalam situasi itu Tuhan menegurnya. Teguran Tuhan membuat pemazmur terkejut, sekaligus tersadar dari sikap lupa diri. Kesadaran ini kemudian mengantar pemazmur untuk bertobat, menyadari kesalahannya, sembari bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa sikap lupa diri bisa juga terjadi pada orang percaya, seperti yang terjadi pada pemazmur pada bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan tidak akan diam ketika sikap lupa diri itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan pasti akan menegur dengan caranya. Namun apakah setiap orang mau ditegur oleh Tuhan? Karena itu, mari kita memahami bahwa teguran dari Tuhan, entah itu lembut atau keras, menjadi bentuk kasih sayangnya kepada anak-anaknya agar kita tidak lupa diri. Demikian perenungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu lagi yang mau mengingatkan bahkan menegur kami bahwa dalam kehidupan ini kami sebagai anak-Mu bisa jatuh di dalam kelemahan kami. Kan kadang-kadang kami menyombongkan diri kami. Kami hanya mengandalkan diri kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan apa yang kami miliki tanpa memperdulikan Engkau Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami lagi bahwa hanya tangan pengasihan-Mu lah yang menopang kami sehingga kami boleh ada, kami boleh berdiri tegak karena kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami terus
untuk terus datang bersandar hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami naikkan syukur kami Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang terus Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menguatkan kami, menopang kami hari lepas hari. Kami juga dalam kesempatan ini mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam kebimbangan, dalam kedukaan. Biarlah Tuhan yang datang menguatkan, memulihkan, meneguhkan, sehingga kami senantiasa merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan, yang kami usahakan, Tuhan berkati semuanya itu boleh mendatangkan kelegaan, pemulihan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang mungkin hari ini akan bekerja, baik di kantor, tempat usaha, bahkan di rumah. Tuhan berkati mereka semua dalam setiap hal yang boleh kami lakukan, biar semuanya baik adanya, dan biarlah semuanya itu juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih menempuh dalam pendidikannya. Tuhan berkati mereka, Tuhan topang mereka, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Tuhan berikan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka boleh melalui setiap tahapan pendidikan dengan baik, dan biarlah dari sana nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam setiap hal yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan jika banyak hal kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Teguhkan kami Tuhan senantiasa dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga topang bagi bangsa negara kami Tuhan. Di tengah krisis global yang ada, Kau berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, sehingga dapat menata pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau berikan bagi bangsa ini Tuhan, yang telah Engkau sediakan dengan begitu banyak kekayaan yang ada di bumi tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Kami naikkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Amin. Demikian Rehat edisi Sabtu 26. Tuhan memberkati kita semua. Amin.